Bata merah merupakan bahan bangunan berbentuk prisma segi empat panjang berwarna kemerahan yang digunakan untuk konstruksi bangunan. Bata merah terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa dicampur bahan tambahan dan dibakar pada suhu tertentu. Banyak orang lebih memilih batu bata dibandingkan dengan bahan lainnya karena batu bata terbukti lebih awet, kuat, murah, dan lebih mudah didapatkan. Untuk memastikan kualitasnya, produsen dapat mengacu pada SNI 15-2094-2000 yang menetapkan persyaratan mutu bata merah pejal untuk pasangan dinding. SNI ini juga mencakup bata merah berlubang dengan volume lubang maksimum 15%. Untuk memenuhi syarat mutu sifat tampak, bata merah harus berbentuk prisma segi empat panjang. Bentuk bata merah dapat dikatakan baik dengan ketentuan bidang-bidang datarnya harus rata dan tidak terdapat keretakan, serta memiliki rusuk-rusuk yang siku. Agar dapat menghasilkan pasangan dinding yang kokoh, perlu adanya keseragaman ukuran bata merah yang digunakan. Ukuran bata merah dikelompokkan menjadi beberapa modul yang dapat dilihat pada tabel. Selain dari ukurannya, kekuatan dari bata merah juga harus dipastikan sehingga mampu menahan beban yang akan didapat. Besar kuat tekan rata-rata dan variasi kuat tekan yang diizinkan untuk bata merah dikelompokkan menjadi beberapa kelas yang dapat dilihat pada tabel. Dalam bata merah, biasanya terkandung beberapa garam seperti magnesium sulfat, natrium sulfat, kalium sulfat. Untuk mencegah kerusakan batu bata merah, terdapat batasan garam yang diperbolehkan dengan kadar maksimum sebesar 1%. Bata merah pada umumnya memiliki pori akibat proses pembuatannya. Apabila pori yang dimiliki bata terlalu banyak, maka akan mempengaruhi kekuatan dari bata yang dihasilkan. Semakin banyak pori, akan semakin kecil nilai kerapatan semu bata tersebut. Oleh karena itu, terdapat syarat mutu kerapatan semu minimum sebesar 1,2 gram per cm persegi. Daya serap terhadap air merupakan faktor penting karena merupakan salah satu sifat batu bata yang sangat berpengaruh terhadap kekuatan dinding. Daya serap batu bata dikontrol untuk mencegah kehilangan air. Daya serap yang dipersyaratkan untuk bata merah adalah 20%. Penggalian bahan mentah batu bata merah sebaiknya mencari tanah yang mengandung sedikit pasir untuk menghindari penyusutan yang akan mempengaruhi seluruh syarat mutu. Selain itu, pemilihan bata mentah juga menjadi penting untuk menghindari kandungan garam yang berlebihan. Tanah liat sebelum dibuat batu bata merah harus dicampur secara merata. Bahan campuran yang ditambah pada saat pengolahan harus benar-benar menyatu dengan tanah liat secara merata. Bahan mentah yang sudah jadi ini sebelum dibentuk dengan cetakan terlebih dahulu dibiarkan selama 2-3 hari dengan tujuan memberi kesempatan tanah liat untuk menyerap air agar menjadi lebih stabil sehingga apabila dibentuk akan terjadi penyusutan yang merata. Bahan mentah yang telah dibiarkan 2-3 hari kemudian dibentuk dengan alat cetak yang terbuat dari kayu atau kaca sesuai ukuran standar SNI 15-2094-2000. Supaya tanah liat tidak menempel pada cetakan, maka cetakan kayu atau kaca dibasahi air terlebih dahulu. Lantai dasar pencetakan batu bata merah, permukaannya harus rata dan ditaburi abu sekam padi. Langkah awal pencetakan batu bata yaitu letakkan cetakan pada lantai dasar percetakan, kemudian tanah liat yang telah siap dilemparkan pada bingkai cetakan dengan tangan sambil ditekan-tekan hingga tanah liat memenuhi segala sudut ruang pada bingkai cetakan. Selanjutnya, cetakan diangkat dan batu bata merah hasil cetakan dibiarkan begitu saja agar terkena sinar matahari. Batu bata mentah tersebut kemudian dikumpulkan pada tempat yang terlindung untuk diangin-anginkan. Pengeringan batu bata yang dibuat secara tradisional, prosesnya mengandalkan kemampuan alam. Batu bata tersebut ditumpuk menyilang satu sama lain agar terkena angin. Pembakaran yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencapai suhu yang diinginkan, melainkan juga memperhatikan kecepatan pembakaran untuk mencapai suhu tersebut, serta kecepatan untuk mencapai pendinginan. Proses pembakaran batu bata harus berjalan seimbang dengan kenaikan suhu dan kecepatan suhu. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu tahap pertama adalah penguapan atau pengeringan, yaitu pengeluaran air pembentuk, terjadi hingga temperatur kira-kira 120 derajat Celcius. Tahap oksidasi.
Terjadi pembakaran sisa-sisa organik yang terdapat di tanah liat. Proses ini berlangsung pada temperatur 650 sampai 800 derajat Celcius. Tahap pembakaran penuh. Bata dibakar hingga matang hingga menjadi bata padat. Temperatur matang bervariasi antara 920 hingga 1020 derajat Celcius tergantung pada sifat tanah liat yang dipakai. Tahap penahanan. Pada tahap ini terjadi penahanan suhu selama 1 hingga 2 jam. Pada tahap 1, 2, dan 3, kenaikan suhu harus perlahan-lahan agar tidak terjadi cacat pada bata seperti pecah-pecah, noda hitam pada bata, pengembangan, dan lain-lain. Demikian panduan penerapan SNI 15-2094-2000 bata merah. Dengan menerapkan SNI bata merah, diharapkan mutu bata yang dihasilkan semakin terjamin kualitasnya, aman dipasarkan, serta meningkatkan taraf hidup konsumen maupun produsennya. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.